Salam jumpa sahabat bisnis, selamat bertemu kembali dalam manajemen supermarket Building Material Series dengan topik bahasan perubahan tren belanja building material dari pasar tradisional ke modern outlet. Bila kita berkunjung ke mall atau mengamati para pengunjung mall, kita jarang menjumpai pengunjung yang membawa troli yang berisikan barang belanjaan penuh. Dari sekian banyak yang pengunjung mall yang membawa troli berisi belanjaan penuh atau beberapa goodie bag yang ditentengnya, hanya beberapa pengunjung saja. Fenomena apakah ini? Sahabat bisnis, hal ini akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan sejumlah pengunjung mall yang keluar membawa makanan minuman kemasan yang masih belum habis diminumnya, atau dari kedai-kedai minuman atau makanan di dalam mall. Apa yang berubah dari gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini? Pertanyaan ini kelihatannya sepele. Tidak ada hubungan antara membawa troli belanjaan dengan membawa sisa minuman dari kedai-kedai minuman di mall. Namun demikian, dari fenomena ini bisa ditarik asumsi bahwa terjadi perubahan gaya belanja masyarakat. Masyarakat masa kini yang berkunjung ke mall justru lebih banyak menikmati leisure yang tersedia di mall-mall. Sekarang, perilaku konsumen tidak lagi menganggap belanja sebagai shopper lifestyle yang menganggap belanja sebagai sesuatu kebanggaan. Ada aktivitas lain selain belanja yang disebut lifestyle leisure, menikmati gaya hidup. Indikasinya terlihat dari pertumbuhan belanja leisure beberapa tahun terakhir ini. Sahabat bisnis, bisnis bahan bangunan pun telah bertransformasi dari retail tradisional atau toko bangunan konvensional berubah menjadi retail modern. Sejarah mencatat, kini muncul supermarket bahan bangunan. Zaman dulu, untuk membangun sebuah rumah, kita harus mengunjungi banyak tempat, atau toko hanya untuk mengumpulkan produk-produk bahan bangunannya saja. Misalnya, orang yang akan membangun rumah, membeli keramik secara langsung pada produsennya. Demikian juga jika mereka akan membeli cat dan sebagainya. Padahal belum tentu pada suatu wilayah ada produksi bahan bangunan yang beragam. Hal ini tentu saja akan memakan waktu dan tenaga. Berdasarkan hal yang telah disebutkan tadi, muncullah inspirasi untuk menyatukan seluruh kebutuhan pembangunan rumah dalam satu tempat. Dengan demikian, masyarakat ataupun kontraktor yang ingin membuat sebuah bangunan tidak repot-repot lagi. Demikian juga dengan produsen material yang sering kesulitan menemukan pembeli karena produsennya masih belum terkenal. Maka muncullah inisiatif untuk mendirikan supermarket building material. Para pengusaha supermarket ini yang nantinya akan mengordinir berbagai jenis material bangunan dari berbagai sumber untuk dijual. Tentunya mereka mengambil keuntungan dengan jumlah tertentu dari produsen pertamanya untuk dijual pada masyarakat. Dengan konsep itu, semua pihak merasa diuntungkan, baik produsen maupun pembelinya. Produsen tidak perlu lagi mencari pembeli, dan pembeli tidak perlu repot-repot mencari barang-barang yang dibutuhkan. Pembeli dapat memilah atau memilih barang yang dibutuhkan dengan lebih praktis. Sahabat bisnis,
Supermarket bahan bangunan menyediakan berbagai jenis bahan bangunan yang diinginkan konsumen dalam berbagai ukuran dan merek. Semua kebutuhan konsumen bahan bangunan tersedia di satu tempat bahan bangunan, sehingga konsumen dapat membeli barang yang sesuai kebutuhannya saja. Pada dasarnya, retail modern merupakan pengembangan dari retail tradisional. Format retail ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja. 3 jenis retail modern, minimarket, supermarket, dan hypermarket, mempunyai karakteristik yang sama dalam model penjualan, yaitu dilakukan secara eceran langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan. Artinya, pembeli mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayar kepada kasir. Kesamaan lainnya, barang yang diperdagangkan adalah berbagai macam kebutuhan bahan bangunan, termasuk home furnishing. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada jumlah item dan jenis produk yang diperdagangkan, luas lantai usaha dan lahan parkir, juga modal usaha yang dibutuhkan. Supermarket bahan bangunan modern mulai dikenal di Indonesia dengan berdirinya Depo Bangunan pada tahun 1996. Sebagai pionir toko bahan bangunan, Depo Bangunan menerapkan konsep supermarket dengan mutu lengkap, nyaman, dan murah. Depo bangunan sendiri sebenarnya merupakan istilah yang umum digunakan di berbagai daerah untuk menyebut toko bangunan. Ada juga yang menyebut toko penyedia bahan bangunan sebagai toko besi, galangan toko material, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan zaman, kini mulai banyak bermunculan supermarket yang menjual bahan bangunan dari berbagai nama-nama besar. Tentu yang membedakan adalah dari segi kualitas dan tawaran harga. Itulah sebabnya tidak jarang masyarakat yang akan berbelanja membanding-bandingkan dulu harga di satu toko dengan toko lainnya. Tentunya hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai yang paling murah dan kualitas terbaik. Bahkan sekarang ini banyak juga pengusaha bahan bangunan yang menawarkan dagangannya secara online. Tentu hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi digital belakangan ini. Sahabat bisnis, perkembangan supermarket bahan bangunan di Indonesia cukup pesat. Supermarket bahan bangunan yang gerainya tersebar di berbagai daerah adalah Mitra 10. Hingga tahun 2020, Mitra 10 telah memiliki jejaring superstore sebanyak 38 gerai yang tersebar di 22 kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, Mitra 10 melakukan ekspansi 4 gerai di Banjarmasin, di Palembang, Sumatera Selatan, Tegal, dan Semarang, Jawa Tengah. Mereka menargetkan mempunyai 50 gerai pada tahun 2022-2023. Pada tahun 2021 kemarin, PT Catur Sentosa, grup pemilik Mitra 10, menargetkan pertumbuhan sebesar 15%. Pada urutan kedua, ada Depo Bangunan. Walaupun Depo Bangunan merupakan pionir supermarket bahan bangunan di Indonesia, namun masih kalah jumlah gerainya dibanding dengan Mitra 10. Depo Bangunan mempunyai 9 gerai yang berlokasi di Jakarta, Serpong, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lampung. Depo Bangunan akan membuka gerainya yang ke-10 di Jember yang sempat tertunda karena pandemi. Kemudian juga akan disusul di awal 2022 gerai ke-11 di Pondok Gede, Bekasi, dan gerai ke-12 di Rungkut, Surabaya yang segera dibangun di tahun 2022 ini. Setelah resmi melantai di Bursa Efek
Indonesia 25 Desember 2021, PT Catur Kada Depo Bangunan Tbk langsung tancap gas memacu ekspansi bisnisnya. Menurut Sekretaris Perusahaan Depo Bangunan, Erwan Irawan, mengungkapkan bahwa Depo Bangunan menargetkan menambah minimal 3 gerai atau dengan standar ukuran luas sebesar 4.000 meter persegi setiap tahunnya. Emiten anyar ini membidik pertumbuhan penjualan sebesar 16% di tahun 2022 ini. Dari segi target pertumbuhan penjualan persen tersebut ditopang dengan beroperasinya gerai-gerai baru Depo Bangunan. Pemain besar supermarket bahan bangunan di Indonesia berikutnya adalah S Hardware. Hingga Februari 2022, total gerai yang dikelola Eats berjumlah 219 unit. Yang terakhir dibuka di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada 15 Februari 2022. Berbeda dengan Mitra 10 dan Depo Bangunan yang memiliki gedung mandiri, Eats Hardware sebagian besar berada pada mall. PT Eats Hardware Indonesia Tbk siap bangkit seiring bertumbuhnya tingkat pengunjung mall di sepanjang 2021 dan awal 2022. Pemerintah pun telah memberikan vaksin booster untuk meningkatkan imunitas masyarakatnya. Hingga Desember tahun lalu, pengunjung pusat mall bertumbuh 10%, diikuti dengan awal Januari 2022 yang berada di kisaran 9% secara month to date berdasarkan data Google Mobility. Agresifnya 3 pemain utama supermarket bahan bangunan menjadi inspirasi bermunculannya supermarket bahan bangunan lainnya di berbagai daerah, seperti Mitra Bangunan di Bekasi, Sinar Abadi Home Center di Bogor, RKM dan CSM di Bandung, Abadi di Sorong, Mitra Nusantara di Makassar, Global Bangunan di Pekanbaru, Tirta Utama di Depok, Depo Bagus Bangunan di Gianyar, Bali. Sahabat bisnis, toko bahan bangunan konvensional yang ada saat ini menghadapi rintangan besar dengan munculnya supermarket building material ini. Tantangan yang masih ada saat ini bukan karena persaingan harga antara gerai modern dan gerai tradisional, namun karena masih tertinggalnya kualitas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh gerai-gerai tradisional. Toko bahan bangunan tradisional saat ini cenderung masih fokus dalam menyediakan barang saja, sementara gerai modern sudah mampu memberikan fasilitas dan layanan yang lebih kepada pelanggannya. Hal ini bisa disebabkan karena terbatasnya modal, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, serta kurangnya penguasaan ilmu yang diperlukan dalam bisnis retail. Ada beberapa kelebihan supermarket bahan bangunan dibanding toko bangunan konvensional. Salah satu konsep itu adalah one-stop shopping. Produknya lengkap dan adanya garansi kualitas barang. Selain produk berkonsep swalayan yang memberi kebebasan pembeli untuk melihat dan memilih, dan adanya garansi kualitas barang maupun kualitas harga. Selain produk yang ditawarkan cukup beragam dan lengkap, lokasi yang mudah dijangkau, juga suasana yang nyaman, membuat tidak sedikit masyarakat Indonesia yang lebih memilih berbelanja di retail modern bahan bangunan daripada di toko bangunan tradisional. Kemudahan dan daya tarik lainnya yang juga diberikan pada konsumen adalah adanya katalog produk, kartu member, dan berbagai fasilitas, ataupun pasar bangunan dengan diskon yang berlimpah. Sahabat bisnis, supermarket building material yang menawarkan konsep one-stop shopping dengan item produk yang jumlahnya lebih lengkap, serta kebebasan untuk melihat dan memilih barang dagangan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen, menjadikan animo masyarakat untuk berbelanja semakin meningkat.